Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, anak-anak remaja, baik putra ataupun putri, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalian sebagai generasi muda, generasi penerus orang tua kalian yang nantinya bakal menggantikan orang tua kalian dalam menjalani ataupun meneruskan perjalanan hidup di dunia ini. Dan kehidupan di dunia ini kan banyak soal yang harus kita jawab, banyak tantangan, banyak rintangan yang nantinya kalian akan menghadapinya untuk masa depan kalian. Untuk itu kalian harus mempersiapkan diri, karena masa depan itu tidak bisa hanya dilewati atau dijalani begitu saja tanpa persiapan yang baik, yang matang. Kalau kita atau kalian, anak-anakku, tidak mempersiapkannya dengan baik, yang dikhawatirkan kalian nantinya tidak bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya, karena perjalanan ke depan itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Untuk itu persiapkanlah diri kalian, bekali diri kalian dengan hal-hal yang bisa menjadikan kalian nanti kuat, mampu untuk menjalani atau menyikapi semua persoalan yang nantinya akan kalian hadapi. Jadi kalian yang sudah menginjak dewasa, remaja, untuk waktu bermain-main, saya kira sudah cukup. Jadi anggaplah waktu bermain waktu masih di TK atau mungkin SD, belum balik. Tapi kalau sudah balik, sudah nyampai akal pikiran kalian, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, mana yang ini berbahaya,
bagi masa depan kalian dan mana yang bisa mendukung, bisa menjadikan manfaat bagi kalian untuk masa depan kalian. Dan di antara yang harus dibekali adalah melatih diri kalian untuk belajar prihatin, belajar menempuh sesuatu yang sulit, yang butuh sebuah kesabaran dan ketekunan. Di antaranya ke depan nanti kalian harus bisa mandiri, harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan kalian hadapi itu dengan sendiri. Umpamanya, kalau kalian selama ini masih anak-anak di rumah, makan umpamanya, kan tinggal makan. Ibu kalian, orang tua kalian yang memasaknya. Kalian tidak berpikir yang dimasak itu apa, kemudian beli belanjanya uang dari mana, terus kerjanya itu susah atau tidak. Mungkin selama ini kalian tidak terpikirkan seperti itu. Yang terpikirkan lapar, kemudian minta makan, dan kemudian sudah ada makanan. Umpama seperti itu. Atau sekolah, taunya berangkat sekolah, tidak tahu ongkosnya, uangnya dari mana, terus kesulitan mencari uang orang tua itu seperti apa, mungkin juga tidak tahu, termasuk pakaiannya, bukunya, pakaian paling tidak terima bersih, yang menyuci juga mungkin orang tua, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu waktu masih anak-anak ya, hal yang wajar, yang normal, namanya anak-anak. Tapi kalian kan tidak selamanya jadi anak-anak atau anak kecil. Pada saatnya kalian akan jadi orang tua. Tapi kalau kalian tidak dipersiapkan sejak dini, sejak sekarang, bagaimana jadi orang tua yang tangguh, orang tua yang kuat, orang tua yang tahu kewajibannya sebagai orang tua terhadap suami atau istri, terhadap anak, atau terhadap orang tuanya. Karena saat ini boleh jadi orang tua kalian itu masih muda, masih kuat untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk memberi nafkah keluarga termasuk kalian. Tapi pada saatnya orang tua kalian itu mungkin sudah tidak seperti saat ini. Pada saatnya orang tua kalian sudah tidak mampu bekerja seperti dulu lagi. Mungkin berjalan saja sudah tertatih-tatih, pakai tongkat. Bahkan ada yang sudah tidak bisa berjalan karena semakin tua biasanya ada saja penyakit orang tua, entah itu stroke, entah itu darah tinggi, entah itu diabetes, dan lain-lain. Sehingga orang tua itu butuh seorang anak diantaranya yang bisa
mengurusinya, menjaganya, mencukupi kebutuhannya, dan lain sebagainya. Maka untuk itu kalian harus sudah mulai membekali diri, menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang memang sepantasnya orang tua lakukan. Maka dari itu cukuplah bermain-mainnya, gantilah kegiatan atau aktivitas yang mengarah ke pembekalan agar nantinya tidak terkejut, agar nantinya tidak menyesal kenapa dulu waktu masih muda kok tidak belajar untuk menyiapkan diri kita ke masa tua. Paling tidak yang sederhana, belajar mencuci sendiri, belajar bersih-bersih sendiri, dan belajar bekerja, walaupun mungkin baru pekerjaan yang sederhana, yaitu pekerjaan rumah. Ya entah itu mencuci tadi, cuci piring, atau mencuci pakaian, atau bersih-bersih rumah, atau nantinya kalau seorang perempuan ya belajar masak. Dari yang ringan sampai yang agak berat. Karena yaitu tadi, kita tidak bisa mengandalkan orang tua terus. Orang tua kita semakin tua, semakin dia tidak bisa mengerjakannya seperti waktu muda. Sehingga kita tidak bisa lagi, Pak, minta duit, Bu atau Mak, minta makan. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau sudah berumah tangga nantinya, itu sudah harus bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak bisa merengek-rengek lagi. Dan kebutuhan nantinya itu juga tidak sedikit. Dulu mungkin kita taunya minta, taunya cukup. Kalau sudah kita atau kalian itu nanti sudah dewasa berumah tangga, semua kebutuhan untuk mencukupinya itu kewajiban kalian, tidak bisa minta lagi. Nah itu harus dipikirkan. Kalau selama ini kalian hanya disibukkan hanya bermain dan bermain, hanya ngobrol kesana kemari, hanya main HP, main game, atau apalah yang sifatnya tidak mendukung untuk masa depan kalian. Maka kalau kalian tidak menyiapkan dari saat ini, yang dikhawatirkan adalah penyesalan. Dan penyesalan itu biasanya tidak berguna karena sudah terlanjur, walaupun juga masih bisa diusahakan. Tapi kan akan menjadi beda kalau kita sudah menyiapkannya sejak kecil, sejak kita masih sekolah SD atau SMP. Maka untuk itu persiapkanlah anak-anakku, persiapkan. Karena kalau kalian sudah menyiapkannya dengan baik, kalian yang akan memetiknya, kalian yang akan merasakannya, kebahagiaan. Karena
apa-apa yang akan kalian temui di masa tua nanti, kalian sudah menyiapkannya dengan baik, insya Allah seperti itu. Dan kemudian yang harus dipersiapkan itu bukan hanya bisa masak, bisa menyuci, bisa bersih-bersih. Bukan hanya itu yang harus kalian persiapkan, tapi juga mental, kepribadian kalian itu juga harus dipersiapkan. Umpamanya kalau masih anak-anak kalian itu masih mudah emosi, tidak stabil, mudah tersinggung, mudah marah, mudah jengkel, mudah mutung, cemberut, ngambek umpamanya. Nah itu, kalau kalian ingin menjadi orang tua yang tegar, yang tabah, yang bijaksana, yang arif, yang tenang, tidak mudah gegabah, tidak bingung, tidak stres istilahnya. Karena menghadapi masalah nanti banyak, menghadapi suami atau istri, menghadapi anak, semuanya minta ini, minta itu, menghadapi orang tua, menghadapi mertua, menghadapi tetangga yang bermacam-macam masalah. Itu harus dipersiapkan mental kita, kepribadian kita, bagaimana cara menghadapi semuanya itu. Yang dulunya mungkin masih anak-anak, belum diajarkan atau belum tahu. Taunya sekolah itu ya belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris umpamanya seperti itu. Ternyata di dalam kehidupan nantinya setelah kalian dewasa berkeluarga, banyak masalah atau soal-soal yang perlu juga dipelajari, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana cara menyikapinya, kan seperti itu. Maka untuk itu mari kita belajar. Dan belajar itu yang sudah tidak di kelas, tidak di sekolah lagi, bisa belajar dengan orang tua. Kita tanya kepada orang tua, bagaimana nanti kalau jadi suami, jadi istri, jadi menantu, jadi orang tua, dan lain-lain. Dan juga tidak harus tanya kepada orang tua, bisa bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang sudah pengalaman. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu itu tidak tahu. Jadi tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita itu harus bagaimana jadi orang tua yang baik, jadi anggota masyarakat yang baik, bagaimana menyikapinya, mengatasinya, kalau ada masalah ini, masalah itu. Itu harus seperti itu. Maka ini sangat penting. Dan itu tidak bisa dipelajari hanya sehari, 2 hari. Harus berkelanjutan terus, belajar dan belajar. Jadi jangan dikira yang namanya ilmu itu sudah cukup ketika sudah sekolah dulu, walaupun sampai sarjana sekalipun, itu kita butuh pelajaran tentang hidup, bermasyarakat, berkeluarga. Dan juga pelajaran itu bisa kita dapatkan dengan di lingkungan, dengan kita melihat, mendengar, merasakan. Terus kemudian juga belajar dengan Nabi Ibrahim. Dia belajar menemukan kebenaran.
tentang Tuhan umpamanya. Kita juga bisa belajar seperti itu, menemukan tentang kebenaran, tentang kebajikan, dengan melihat orang tua kita, tetangga kita, saudara kita. Umpamanya melihat keluarga yang rukun, yang tentram, yang damai. Kita lihat, kok bisa seperti itu? Oh, ternyata mereka itu saling menghargai. Mereka itu tidak ada kata-kata yang unsur mencela, merendahkan, memaki. Ternyata seperti itu kalau keluarga itu biar baik, rukun, damai. Umpama seperti itu. Dan belajar kepada siapapun. Termasuk kalau ada yang jelek, kita pelajari, tapi bukan berarti kita mengikuti, tapi belajar untuk mengetahui dan jangan sampai kita seperti itu. Umpamanya ada sebuah keluarga yang ribut, berantem, kemudian sampai bercerai, sudah punya anak, anaknya bingung mau ikut siapa. Nah, itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Oh, ternyata kalau keluarga itu tidak harmonis, egois, menang sendiri, tidak mau mengalah, sehingga yang jadi korban bukan hanya mereka berdua. Anak jadi korban, anak jadi bisa terlantar. Yang malu, yang sedih juga bukan mereka berdua, bukan hanya anak. Orang tua, keluarga juga kadang ikut memikirkan, ikut ya sedih. Mertua juga demikian. Hanya karena ya perilaku kita yang belum dewasa, belum mengerti bagaimana kita itu ya menjalani hidup berkeluarga dengan baik. Hanya karena mungkin kesalahan itu tadi, kesalahan masa lalu yang banyak dihabiskan hanya untuk main-main, jalan ke sana kemari, hanya main game, main HP, atau nyanyi-nyanyi yang ya tidak ada manfaat untuk masa depan kalian. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka untuk itu marilah benahi, marilah siap-siap anak-anakku, persiapkan dari sejak sekarang. Tanya kepada orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar kalian yang berpengalaman, apa yang harus dipersiapkan agar nantinya tidak menyesal, agar nantinya hidup kalian itu tidak berantakan, agar nanti kalian itu bisa hidup mapan, bahagia, tentram. Insya Allah seperti itu. Nah, itulah yang harus kalian pahami, kalian renungi, dan kalian upayakan untuk mempersiapkan masa depan kalian. Insya Allah seperti itu. Nah, itu saja dulu yang saat ini bisa saya sampaikan, agar mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Insya Allah seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.